Kayaknya barusan pada ikut nyanyi ya. Meni ala rapal ibu-ibu. Jazaka apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kita bandingkan dengan ibu-ibu ya. Bunda apa kabar, Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa sekali hari ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, berbahagia sekali kami bisa hadir kembali menjumpai Anda. Tentunya di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa ya. Hari ini luar biasa karena bunda-bundanya juga luar biasa. Tadi ikut nyanyi ya. Nyanyinya lagu apa Bun itu? Bidadari Surga. Bunda mau jadi bidadari surga? Mau? Mau sekarang mau nanti? Sekarang Bun, kena mau telah bidadari surga. Aduh Masya Allah ya. Baik pemirsa, seperti biasa di Cahaya Kalbu kita akan ngobrol-ngobrol ya. Jadi bersyukur selalu kehadirat Allah karena kita memang selalu dipertemukan dengan acara-acara yang luar biasa. Acara-acara yang selalu bisa memberikan keimanan kita menjadi lebih kuat lagi ya. Yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat lagi, yang lagi turun lagi down banget keimanan kita naik lagi, kan luar biasa ya nggak Bun ya? Yuk tepuk tangan dulu boleh Bun. Insyaallah. Hayo atau kenalan dulu dengan ini ibu-ibu yang di studio nih. Kayak ulet keket. Hararejo saya tuh Bun. Mangga siapa yang mau memperkenalkan? Ibu, mangga mikrofonnya silahkan Bu. Nah, ya Ibu di situ saja boleh diperkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat ini. Iya. Dari mana ini Bun? Saya dari Majelis Taklim Baitul Jannah. Iya. Di Kiarasari RW 1 Buah Batu Bandung. Alhamdulillah. Bun, kegiatannya apa aja tuh? Kegiatannya pertama saya itu sebagai ketua Majelis Taklim. Pertama kegiatan hari Senin dan hari Rabu tahsin yang dipandu oleh Ustazah Erni Juwita. Iya. Yang kedua pengajian tiap bulan sekali. Yang ketiga mengadakan Jumer. Jumer itu Jumat Berkah. Oh Jumat Berkah. Jadi berbagi-berbagi ya Bu? Berbagi-bagi. Ada ya. acara pikniknya enggak? Ada. Piknik. Ibu-ibu masuk pikniknya? Iya. Healing. Oh healing gitu ya. Masya Allah. Dan yang keempat banyak saya tidak bisa disebutkan. Banyak Bun. Ya mungkin cukup sekian. Dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu meni resepnya pada aktif semuanya. Ada punya yel-yel enggak? Enggak ya, nanti disiapkan kalau datang lagi sini ya. Baik. Nah, tadi saya tanya, Bun mau enggak jadi bidadari surga? Mau, cenah. Kata saya teh mau sekarang, mau nanti, mau sekarang. Namanya juga bidadari surga, surga dunia boleh lah ya Bun ya. Baik. Jadi hari ini pemirsa kita akan membahas tentang menjadi muslimah penyejuk hati. Waduh gitu ya. Yang penyejuk hati itu yang gimana sih? Yang ada AC-nya kah? Jadi dingin gitu ya, kalau nggak ada AC panas gitu ya. Jadi kita akan membahas hal itu dengan ada Bunda Devi, Hajah Sofia Syamsuddin. Bun, kalebet Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sebentar lagi mau digerek bendera merdeka. Ya Bunda, ini masih dalam rangka. Alhamdulillah. Luar biasa, cantik-cantik semua. Bun, maka kita cari ini daun kita bunga ya. Iya betul. Oh pinter ya Bunda ya. Itu daunnya kita bunganya. Ini apanya? Batangnya. Iya apa-apa. Tanahnya. Iya tanahnya. Baiklah ya. Menjadi muslimah penyejuk hati. Jadi hari ini itu memang kita fokus nih bahasannya kepada diri kita, bukan diri Anda ya. Jadi Anda cukup menyimak aja. Sampaikan kepada istri-istri di rumah ya. Baiklah. Bun, menjadi muslimah penyejuk hati. Yang seperti apa yang menyejukkan hati itu? Yang dipakai AC. Ya itu tadi makanya ya. Jangan-jangan kalau saya mau bikin gerah ya Bun ya. Bukannya menyejukkan tapi menggerahkan. Masya Allah. Baik, kita sapa dulu ya pemirsa Silakan. kita, pemirsa Cahaya Kalbu dimanapun berada, bertemu kembali bersama Bunda Devi di awal bulan Syawal ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena hanya dengan izinnya atas limpahan ridho, hidayah, inayah kita bisa kembali memfungsikan kecerdasan berpikir, menggunakan ranah kolbu untuk menyimak berbagai hikmah dari apa yang Allah
perintahkan untuk diperankan oleh kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Tema yang akan kita usung, pemirsa juga boleh sediakan catatan ya, Pi, ya. Ini sahabat-sahabat kita juga dari Baitul Jannah. Baitul Jannah. Masya Allah. Juga sudah menyediakan catatan ya, walaupun tidak pakai buku, tapi catatannya catatan kecerdasan. Karena biasanya yang datang ke sini itu, kekuatan berpikirnya itu 100 megabyte. Jadi kuat sekali, sehingga tidak harus pakai catatan insya Allah. Kita akan membahas satu tema, bahkan Teh Devi tadi sudah melontarkan sebuah pertanyaan, yang mana sih muslimah yang menjadi penyejuk hati? Sebuah cita-cita yang kita inginkan, yang selalu kita rindukan, yang kita dambakan, bahwa ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan ingin selalu kita raih, bukan di tempat lain, bukan di situasi banyak orang, tapi di tempat di mana kita berteduh bersama orang-orang yang paling kita cintai, bercengkrama dengan orang-orang yang kita sayangi, saling memeluk dalam ikatan rindu untuk bersyukur, saling berbagi dalam aliran zikir untuk mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Masya Allah. Yang bagaimana sih muslimah yang menjadi penyejuk hati itu? Kita bagi dua, Teh Devi, ya. Pertama adalah kita akan angkat dulu peran sebagai muslimahnya. Perannya ya? Perannya dulu ya, sebab kata muslimah itu adalah bagian daripada kata yang bersifat umum, muslim. Ya. Kemudian kata muslim itu kalau nanti menempati posisi yang dikhususkan pada gender yang bernama perempuan, itu tinggal pakai tak. Misal, Jejaka boleh jawab ya untuk ini ya. Muslim jadi apa? Muslimah. Mukmin jadi? Mukminah. Soim jadi? Lelah, kok pakai ketawa ya? Ada apa gitu? Soimah, sudah memang gitu rumusannya. Udah inget artis ini mah. Oh, ada artis. Ada artis. Baik. Nah, jadi kita pakai rumus itu bahwa setiap perubahan dari kata yang pokok dasar, kemudian jika berubah menjadi gender yang khusus itu tinggal pakai tak. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, sebegitu istimewa kata itu sampai bisa merubah kata dasar umum masuk menjadi kalimat gender yang khusus. Iya. Gitu kan. Iya. Ternyata bunda-bunda tercinta, sahabat dimanapun nih di rumah, tak itu kalau kita mau rumuskan, kita turunkan, itu memiliki 3 makna yang istimewa. Yang dengan tak itu menurunkan peran pertama bagi perempuan dengan perannya tadi muslimah, unsa. Kita disebut unsa. Ya, unsa di Quran surat ke-49 ayat yang ke-13. Allah menyebutkan itu. Kita disebut unsa. Sanes unta ya, unsa. Ya, bukan unta, awas. Apa itu ciri tak tadi pada peran perempuan yang unsa? 1, hiya tahmil, hiya talit, hiya tardi. Dia memiliki rahim, dia melahirkan, dia menyusui. Jadi ternyata tak yang memfungsikan gender umum menjadi khusus karena ada ciri yang sangat khusus. Maka berperanlah kita menjadi muslimah. Sekarang kita masukkan kalimat kedua, penyejuk hati. Nah, bunda-bunda baik di studio ataupun di rumah masing-masing yang sedang bergabung bersama Cahaya Kolbu di sore hari ini, bagaimana peran kemudian tadi setelah kita mengenal diri kita, Teh Devi, fungsi kita, Teh Devi, kemudian fungsi dan peran itu ingin selalu kita jadikan sebagai sesuatu yang memberikan manfaat sehingga lahir ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan lahirlah kebahagiaan. Maka turun rumusan-rumusan yang Allah jadikan sebagai kurikulum di dalam Al-Quran. Misalnya, kita buka dulu di Quran surat 24 ayat yang ke-31. Nanti 30 untuk kaum laki-laki, 31 untuk kaum perempuan. Wa kullil mu'minina yaghdudna min absorihin. Kata Allah, supaya menjadi muslimah yang penyejuk hati, awali dulu dari organ yang aku titipkan, yang dengan organ itu kau bisa mendapatkan sesuatu, menyimpulkan sesuatu, baik itu kemudian jadi baik ataupun buruk.
Organ yang disebut itu yang Organ tadi itu. disebut tadi. Bukan. Oh, bukan, beda lagi. Apa organnya? Apa? Mata. Oh, mata. Bun. Dari mata turun ke? Bukan. Jejaknya dari mata turun ke? Jangan lama mikirnya. Dari mata nih pemirsa turun kemana nih? Turun ke mulut. Jauh ke hati, Bu, loncat ke mulut dulu. Teh Devi, dari mata turun ke lisan mulut. kita, ke mulut ya, kita. ke mulut. Karena kita sedang merumuskan Al-Quran. Jadi kata Allah, untuk menjadi muslimah yang penyejuk hati itu, aku turunkan dulu kurikulum. Yang kurikulum itu menjadi blocking untuk menjaga organ yang bisa mendatangkan sesuatu yang engkau terima. Nanti kesimpulannya tuh bisa baik, bisa buruk. Organ apa? Mata. Iya. Maka kalimatnya wa kullil mu'minina yaghdudna min absarihin. Maka secara dasar sederhana, muslimah yang bisa menyejukkan hati itu yang mana? Yang bisa menjaga pandangan matanya. Kenapa Bunda kok dari mata? Karena segala sesuatu yang akan dimasukkan kepada cara kita berpikir itu pertama datang dari dua sisi, mata dan mulut. Mata dan telinga. Jadi nanti maka disebut THT ya. Iya. Telinga, hidung, tenggorokan. Tenggorokan itu ujung-ujung tenggorokan apa mulut dulu? Mulut dulu. Semua masuk nih ke sini. Masuk, yang dilihat masuk, yang didengar masuk gitu kan. Tersimpan tuh jejaka. Maka pada saat sudah tersimpan, penuh nih. Kalau penuh kan harus ada yang dikeluarin. Iya. Keluarlah Teh Devi, kemana? Ke mulut. Karena mulut tidak punya tempat untuk menampung, maka setiap yang keluar dari tabungan di pikiran kita itu masuk ke mulut, tidak punya tempat untuk menampung, harus bagaimana? Ngomong. Bun, saya mah jadi suka berpikir ya, ibu-ibu masuk cara rewetnya. Betul. Ibu berarti kapasitas ibu teh sedikit. keluarin lagi. Hayo we nyarios. Iya. Aduh, luar biasa. Jadi dari mata turun ke mulut, dikeluarkan Bu. Ya, maka kata Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun an qaum. Awas kalau kau mau jadi muslimah penyejuk hati, matanya harus terjaga. Karena kalau mata terjaga, mulutmu akan terjaga. Coba sekarang tanya sama ibu-ibu ya, Bunda ya. Bun, mata kita itu yang paling ibu-ibu merasa gampang sekali tergoda kalau apa, Bu? Kalau apa ya? Balanja, gerai ibu-ibu kan ke mall cina balanja. Ih, sekarang mah ada, tinggal di scroll aja di handphone masing-masing ya. Ayo balanja tuh, mata Bu. Tinggal CO. Iya, makanya. Bahaya. Tahu udah gitu teh CO overload aja. Iya, overload ya pada akhirnya ya. CO teh. Baik, jadi untuk menjadi muslimah yang berperan nantinya memberikan kesejukan dalam kehidupan, karena hatinya sudah sejuk. Pertama, rumus sederhananya kurikulum Al-Qur'annya, kendalikan matanya, kendalikan mulutnya. Maka turunlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ifat lisanakul khairun au liyasmut. Jaga lo lisannya. Kalau mau bicara yang baik-baik saja. Bila tak mampu bicara yang baik, mending diam. Tapi Bun begini ya, kenapa ya kalau bergosip itu identiknya dengan ibu-ibu, dengan mulut perempuan, ya nggak Bun? Padahal tadi yang betul-betul harus dijaga itu mata dan mulut kita itu ya, karena turunnya dari mata turun ke mulut. Tetapi kenapa identik sekali perempuan itu dengan tidak bisa menjaga lisannya? Kita enggak ya. Pemirsa juga enggak ya. Kurang matos tika pungkur gitu. Ini mah di dunia belahan sana lah ya. Kenapa? Kok cenderung identik itu yang banyak melakukan itu teh kaum perempuan, betul. Iya. Betul. Ayo kita turunkan sedikit akademisi dan ilmiahnya. Karena perempuan itu di gelembung otak kirinya memiliki 700 gelembung. Laki-laki memiliki hanya 200 gelembung. Apakah gelembung itu berpengaruh? Nah, gelembung itu sifatnya seperti balon, ditiup, membesar. Kalau balon ditiup terlalu besar, terlalu padat udara, meledak. Nah, ketika gelembung ini meledak, Bu, yang pertama kali kena dengan getaran ledakan tadi adalah
saraf pita suara. Oh, karena itu pengen ngomong sesuatu. Teh Devi begini deh. Ya. Teh Devi kan hari ini mau live ya. Iya. Ya, di rumah tuh ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Iya. Titip dong ke anak atau ke Iya. asisten. Nah. Ternyata begitu pulang belum dikerjakan. Teh Devi ngomel nggak? Oh, pasti ngomel. Ada nggak orangnya? Orangnya masih Mau ada, nggak? mau nggak pasti Iya. ngomel. Ini kok nggak dikerjain, ngapain saja? Iya. Ibu ngomong sama siapa? Iya. Nah, maka supaya menjadi muslimah yang melahirkan sikap dan akhlak penyejuk hati, gunakan tuh gelembung itu dengan berkomunikasi dengan Allah. Baik, Pakai kita harus rehat dulu, Bunda. Luar biasa ya, Bun ya. Nampaknya sudah bisa kita tangkap ya apa yang tadi disampaikan oleh Bunda Devi. Tapi kita harus rehat dulu. Jadi pemirsa tetap bersama kami nanti selepas selingan yang satu ini. Kita lanjutkan lagi membahas tentang menjadi muslimah penyejuk hati. Jadi tetap bersama kami tentu saja di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Lam tambi tujuh karya Syekh Salam, Bahdil Lurka Mudua Banja, karangan Usung Jamun Sabah Jan, dalam hitungan 2 abad ke. Bayangkan, berapa ton emisi yang dapat dikurangi dengan memasifkan kendaraan listrik. Dan perkebunan rakyat itu diusahakan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Kita lanjutkan lagi pemirsa ya, menjadi muslimah penyejuk hati bersama Bunda Devi. Nah sekarang saatnya kalau Anda yang di rumah mau bertanya boleh. Kita akan buka line telepon untuk Anda ya. 022 540 6677, silakan telepon langsung. Kalau mau tanya-tanya seputar perempuan, seputar wanita gitu ya, boleh silahkan tanya langsung ya. Kita lanjut lagi ya, Bunda ada yang mau tanya? Ada, tunggu sebentar tapi ya. Bun, tadi tuh pembahasannya sudah selesai belum? Kan sedikit lagi ya. Yang jelas yang awal itu adalah yang harus dijaga oleh perempuan betul-betul adalah mata, mulut. Ya, lalu turunlah ke hati. Betul. Apalagi Bun? Betul. Baik, ternyata begitu luar biasanya ya Allah memposisikan kaum perempuan sampai-sampai matanya, mulutnya itu yang dianggap sederhana itu oleh Allah diwanti-wanti untuk dijaga. Iya. Pertanyaannya, kenapa sih? Kan gitu kan? Kenapa sih Allah sampai menitipkan jaga. Tujuannya tidak ada lain kecuali supaya kita menjadi manusia yang terhormat. Oh. Jadi supaya kita menjadi manusia yang terhormat, kata Allah, jaga, tolong. Aku titipkan loh pada kalian. Menyebut kalian tidak berarti mengurangi rasa hormat ya. Mengutip kalimat Allah. Terusan sedikit. Aku titipkan pada kalian, kata Allah, jaga tuh matanya, jaga tuh mulutnya. Untuk apa ya Allah harus dijaga? Supaya kalian menjadi manusia yang terhormat. Jadi di situ ya Bunda ya. Perempuan-perempuan ini harus terhormat dengan kita menjaga mata dan pandangan dan lisan kita. Betul. Baik, saya terima telepon dulu Bunda. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Herlan, silakan. Damang pangersa. Wilujeng saten sadayana Bunda Sami-sami Darama. sehat alhamdulillah.
Nuhun pisan eta nu diseja. Langsung kepada pertanyaan, bagaimana Bunda kalau seorang muslimah menjadi seniwati, budayawati, olahragawati, wisatawati agar tetap bisa menyejukkan hati suaminya, cara berpakaian dan orang banyak itu harus bagaimana? Baik. Mangga atur nuhun Pak Herlan. Banyak memang menjadi wanita kalir. Siap. Seperti tenaga medis, TNI, polisi, ASN, pengusaha, ekonom, ya, pendidik, juga di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Ya. Sedangkan suaminya di bawahnya. Ya. Agar tetap tentram, tipnya harus bagaimana? Ya. Rupina sakitu atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Hati judulnya kalau Pak Herlani, apapun profesinya seorang perempuan, gimana biar bisa tetap menyejukkan supaya hati? Bisa menyejukkan hati. Sedangkan kata beliau tadi posisi suaminya Ya. itu tidak lebih tinggi lah gitu ya. Secara strata betul. pekerjaan mungkin ya tidak lebih tinggi dari istrinya. Kalau kita mencoba menurunkan rumus, bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah Al-Kubro, yang ekonom tangguh itu siapanya? Khadijah. Khadijah, ya kan? Ya. Khadijahnya. Yang kaya raya itu berbekal siapa? Khadijahnya. Yang bangsawan pada saat itu Khadijahnya. Sedikit kita loncat untuk mengedukasi bunda-bunda yang di sini juga yang di rumah. Inilah jejaka yang membuat kenapa Abu Jahal itu jengkel banget kepada Rasulullah. Karena satu, dia terkalahkan dari dua sisi. Terutama yang membuat dia sakit hati terkalahkan dari cinta. Abu Jahal melamar Khadijah, ditolak. Rasulullah diminta untuk melamar Khadijah oleh Khadijah. Gitu loh, Bi. Cerita tuh ya sejarahnya. Baru baik. Nah, bagaimana posisi wanita perempuan jika berkondisi seperti tadi? Apakah kemudian akan ada hal-hal yang membuat tidak lahirnya kesejukan hati di dalam rumah tangga atau ada kesenjangan gitu kan? Satu hal yang ingin kita berbagi dengan siapapun yang sedang mendengarkan kami saat ini, satu hal, innamal a'malu binniyat. Luruskan dulu niatnya. Luruskan dulu, kalau niat sudah lurus maka langkah akan terarah. Justru berbelok-beloknya arah itu karena niatnya nggak lurus. Mungkin niat awal, saya mah ngembangin ilmu saja, saya mah melanjutkan kemampuan aja, mengasah ilmu yang sudah didapat. Awal begitu, tapi ketika melihat kanan, kiri, depan, belakang, ada janji, ada tawaran ini itu, niat itu dilabrak. Iya. Nah inilah yang kemudian nanti terjerumuslah kepada bukan rahmat yang hadir tapi fitnah. Maka kalau ingin tetap berada di dalam rahmatnya Allah, awas hati-hati, catat baik-baik bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan tidak ada yang berbeda. Ya, tidak ada yang berbeda. Semua diizinkan, diperbolehkan oleh Allah untuk berperan di bidangnya masing-masing, tapi satu catatan, dua catatan maaf, keluar dari aku menjadi hamba, keluar dari kita menjadi kami. Karena kalau merasa aku, nanti merasa penguasa. Iya betul. Bentar ya, jejaka, maaf, di sini loh Ananda bernyanyi, bersenandung, tapi di rumah itu kan Ananda ayah dan suami. Jadi nggak mungkin ke istrinya bidadari surga, kan nggak mungkin. Walau lagu itu hafal, ya betul nggak? Betul nggak? Akang, di sini loh Akang mainin gitar gitu ya, tapi di rumah itu nggak, kembalilah menjadi suami, kembalilah menjadi ayah. Belum. Oh belum. Didoakan. Itu ke rumah jadi anak aja dulu. Pulanglah ke rumah menjadi anak. Ibu, jadi apapun ibu, punya tempat kursi sendiri, punya ruangan sendiri, ber-AC ruangannya. Orang datang untuk minta tanda tangan ibu, hanya satu tanda tangan. Itu ibu di kantor, pulang ke rumah, ibu menjadi ibu menjadi istri. Bu ya, ibu, dimanapun nih kerja, tidak ada loh anak-anak kita manggil ibu pejabat. Nggak ada. Saya pernah katakan berkali-kali Teh Devi, Bunda Devi, pulang ke rumah itu nggak pernah dipanggil Bu Ustazah, meski Bunda gitu. Jadi mari kita pulang itu simpan semua atribut
berperanlah menjadi hamba, jangan jadi aku. Artinya gini Bun, kontrolnya itu ada pada diri perempuan yang bersangkutan ya. Setuju. Ya, tapi begini ya, banyak juga perempuan-perempuan yang kemudian kebablasan. Betul. Karena mungkin mengejar karir dan lain sebagainya. Itu harus kita akui ya Bun ya, banyak yang begitu. Yang awalnya itu tadi niatnya baik gitu ya, hanya untuk ya membantu suami cari nafkah dan lain sebagainya. Tapi nanti ada kebablasan. Makanya dalam manajemen itu kita mengenal POX, planning, organizing, controlling, and executing. Itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau manage hidup menjadi muslimah yang melahirkan kesejukan, penyejuk hati, penyejuk kehidupan, planningnya, organizingnya, controllingnya, executingnya itu harus jelas. Iya. Gitu ya, Teh betul. Devi. Baiklah, berarti kuncinya adalah di diri kita sendiri. Jadi controlling yang baik sehingga apa yang kita lakukan juga sesuai dengan niat awal kita ya. Balik lagi yuk ke awalnya yang memang jangan sampai kebablasan ya. Baik, Bunda di studio ada yang mau tanya? Iya, mangga silahkan. Silakan ya, Bu. Mikrofon Ibu dulu. Oh iya, silahkan, mangga. Berdiri boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda, nama saya Yusni Efrida dari Majelis Taklim Baitul Jannah Bandung. Izin bertanya Bunda. Iya. Seperti tema tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda, menjadi muslimah penyejuk hati. Tentunya hal ini merupakan harapan kita semua. Tapi yang jadi pertanyaan bagi saya Bunda, adakah kiat-kiat atau ciri-ciri ataupun keterangan-keterangan yang bisa jadikan sebagai pedoman kita agar kita menjadi muslimah penyejuk hati? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pertanyaannya singkat tapi dalam banget. Ciri-cirinya gimana sih? Mungkin ada pada diri saya. Ya, ciri-ciri, dalilnya, keterangan-keterangan untuk membuat kita menjadi muslimah yang penyejuk hati ya. Baik, ada Bun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung menjawab pertanyaan itu. Ini loh ya jejaka, saya bela jejaka karena hanya 4 di sini. Ini loh hebatnya Allah memposisikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pertanyaan itu menukik kepada kaum perempuan tapi yang menjawabnya adalah laki-laki. Karena dalam rumus kehidupan satu persoalan yang ada pada jiwa perempuan itu solusinya ada pada laki-laki. Satu persoalan yang ada pada laki-laki solusinya ada pada perempuan. Itulah kita diciptakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan itu. Kiat untuk menjadi muslimah penyejuk hati itu, satu kata Rasul, jika diperintah dia taat. Diperintah suaminya maksudnya? Ya, Allah suami, ya itu dia taat. Jika dipandang menyenangkan. Jika ditinggalkan oleh suami, menjaga harta suaminya. Itu ciri pertama. Dan itu langsung lisan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjawab di hadis Abu Daud nomor hadis 1347. Kata Rasulullah, jika diperintah oleh suami, dia taat. Tapi pertanyaannya, perintah yang mana? Iya. Boleh jadi, maaf ya, maaf sekali. Boleh jadi perintahnya begini, Mama besok tuh ayat tuh ada pertemuan lo dengan kolega supaya Mama tidak kelihatan tua dan pakai kerudung deh. Harus taat nggak? Tidak. Tidak. Karena bertentangan dengan ayat Allah. Iya. Ya kan? Di Quran surat ke-31 Allah menjelaskan, jika kalian bertemu bersama orang tua yang memerintahkanmu kepada sesuatu yang Allah tidak suka, Allah tidak ridho, keluar dari koridor-koridornya, fala tuti'huma, jangan ditaati, tapi tetap harus wasaqibhuma fid dunya ma'rufa, akhlak terbaik harus dimunculkan menjadi satu penghargaan kepada mereka. Jawab, ayah maaf 1000 kali maaf. Kita tuh di dunia belum tentu lama ya, boleh jadi saya teh besok pulang ya, lalu hari ini saya akan buka jilbab, bagaimana kalau saat saya membuka hijab itulah saya wafat? Bagaimana kalau saat saya memperlihatkan aurat itu saya wafat? Bagaimana kalau saat saya itu membela dunia yang akan ditinggalkan, belum ditandatangani tender itu, saya wafat? Lah ayah tanggung jawab enggak? Wah Bu, ayah tanggung jawab enggak? Kalau sudah begitu tidak ada jawaban kecuali samina wa ata'na. Maka perannya, pesannya
dirumuskan oleh Al-Quran, Allah yang menyatakannya. Kita itu diperintah untuk mentaati aturan-aturan Allah itu karena supaya kita terhormat. Ya. 1, 2, sedikit lagi. Ya. Menerima perintah itu jangan masuk beban, tapi masuk jaminan. Iya enggak? Kalau masuk beban, bunda-bunda di kerudung teh hareudang. Di jilbab di acuki teh ribet. Ti tajong, ti kudawet, gitu kan? Ti soledat. Ti soledat, gitu kan? Pokoknya ribet aja judulnya. Tapi karena ini adalah kemuliaan supaya kita terhormat, saya terima ya Allah. Begitu Teh Devi. Begitu Bunda? Ya. Gitu ya Bun ya. Baik. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ibu, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya mau wabarakatuh. bertanya Bunda Devi. Nama saya Ike dari Majelis Taklim Baitul Jannah. Yang saya akan tanyakan bagaimana kiat-kiat amalan-amalan untuk biar itu baik itu amalan hablum minallah maupun hablum minanas untuk menjalankan kesehariannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bekal. Bun, biar supaya kita bisa penyejuk bisa menyejukkan jiwa, menyejukkan hati. Iya. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minanas, yang kira-kira akan memotivasi kepada terbentuknya satu program kehidupan, yaitu menjadi muslimah penyejuk hati. Ya, baik, kita turunkan dulu rumusan Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita Quran surat 20 ayat 14. Ya, mau sama posisinya dihadiahin, itu ada di sebelah kanan di pertengahan ke bawah. Masya Allah, Masya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kita loncat ke persoalan langsung. Kata Allah, karena yang Tuhan itu hanya aku, maka tugas kalian beramal hablum minallah, hablum minanas itu beribadahlah. Jadi, jadikan seluruh langkah gerak perilaku kita dalam menjalankan kehidupan apapun, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, supaya menjadi penyejuk hati itu, target pencapaiannya adalah ibadah. Jangan karena apa-apa. Iya. Maka dilangsungkan, dijawab, dirumuskan selanjutnya oleh Allah. Kalau kita bertanya, ibadahnya apa ya Allah? Sholat. Bu, kita pakai ilustrasi ya Teh Devi. Kepala yang selamanya di atas, kaki selamanya di bawah, itu Allah samakan ketika kita sujud. Gak ada begitu ibu sujud kakinya ke atas atau jungkir mereneta mah. Mumpung gitu. Gak ada. Maaf, muka yang selamanya di depan, maaf, dengan dubur yang selamanya di belakang, pada saat kita ruku itu sejajar. Ini untuk membuktikan bahwa dengan ibadahnya sholat itu memposisikan kita untuk menjadi makhluk yang seimbang, baik hablum minallah ataupun hablum minanas. Maka dari ibadah itu harus melahirkan pribadi-pribadi manusia yang benar-benar sadar akan jati dirinya, gak merasa hebat, gak merasa kuat, gak merasa istimewa. Begitu Bunda. Luar biasa ya Bun ya. Berarti lagi-lagi kita harus sadar diri sepenuhnya. Betul, ya. Jangan Hanya merasa itu terlalu kuncinya sok. kok. Iya betul. Lagi-lagi balik lagi kepada diri kita sendiri ya. Nah, controlling di kita semua Bun. Iya nggak? Mau menyejukkan hati atau bikin gerah orang lain. Baik, Bunda kembali kita harus rehat lagi ya. Iya pemirsa, kembali kita harus rehat lagi. Nanti selepas selingan yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda, tentunya masih membahas tentang menjadi muslimah penyejuk hati. Kalau Anda yang di rumah mau bertanya boleh, kita akan terima telepon Anda setelah yang satu ini. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
Sukseskan pemilu 2024 melalui tahapan pemilu berikut ini. Masa kampanye tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024. Perhitungan suara tanggal 14 hingga 15 Februari 2024. Rekapitulasi hasil suara tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024. Penetapan hasil pemilu disertai dua kondisi berikut ini. Pengucapan janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024. Pengucapan janji DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing. Dan tahap terakhir, pengucapan janji Presiden yang ditetapkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Ingat tanggalnya dan gunakan hak suaramu. Sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya baik pemirsa, masih ada Bunda Devi bersama saya di studio ya. Masih membahas tentang menjadi muslimah penyejuk hati. Untuk pemirsa di rumah yang mau bertanya boleh silakan teleponnya lagi ya 022 540 6677. Sekali lagi 022 540 6677. Karena bahasan sekarang ini lagi menjurus kepada perempuan-perempuan cantik di dunia ini gitu ya, yang ingin menjadi bidadari-bidadari surga. Jadi mangga silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar diri kita yang perempuan, atau mungkin juga kalau ada suaminya yang ingin bertanyalah seputar perempuan itu bagaimana gitu. Silahkan ya. Bunda di studio yang mau tanya lagi ada? Ada? Ibu, mangga silahkan. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi ya Bun. Ya. Teh Devi, ke Bunda. Nama saya Ana dari Majelis Taklim Baitul Jannah. Mau bertanya, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya Bun ya. Itu tuh bagaimana ya untuk tetap menjaga amalan-amalan tersebut. Untuk tetap bermanfaat di kehidupan kita ini sebagai muslimah penyejuk hati. Betul, terima kasih Teh Ana, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Devi, ada peribahasa yang mengatakan bahwa yang paling sulit itu menjaga bukan membangun. Ya kan? Betul. Untuk membangun mah 1 bulan 2 bulan selesai. Nah, yang sulit itu menjaganya. Maka pertanyaan Teh Ana tadi itu dalam banget. Bagaimana cara menjaga amalan-amalan tadi yang sudah dirumuskan dan dikurikulumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, supaya senantiasa, kalau bahasa Bunda mah istiqomah lah ya, istiqomah. Bagaimana gitu kan. Ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Ya, sekali lagi ada 3 tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama, lakukanlah kontinuitasnya. Terus. Sekalipun mungkin satu saat kita futur, kita anjlok, kita turun, gitu kan. Nah, maka pada saat keimanan kita itu sedang yazid, sedang tumbuh, sedang subur, lakukan ibadah-ibadah itu, lakukan kebaikan-kebaikan itu untuk menjadi penyeimbang di saat datangnya futur. Di saat datangnya anjlok imannya. Satu, jadi continue ya. Terus. Yang kedua, ketika kita ingin menjaga amalan-amalan itu, Bunda continue sudah, tapi kehilangan konsentrasi, kan gitu ya. Ini bagaimana cara mengendalikannya? Cara mengendalikannya supaya setelah kita membiasakan itu muncul konsentrasi pada amalan yang kita kerjakan, maka yang harus kita lakukan itu dasarnya adalah butuh bukan harus.
Harus kan? menanamkan bahwa inilah kebutuhan memang, kebutuhan kita ya. Betul, butuh bukan harus. Jadi sholat itu butuh, bukan harus. Baca Quran itu butuh, bukan harus. Saya zikir tuh butuh, bukan harus. Saya berdoa itu butuh, bukan harus. Karena rumus doa itu nanti Allah memberikan yang dibutuhkan, bukan memberikan yang diinginkan. Maka untuk menjaga tadi setelah continue, targetkan supaya konsentrasi, ini kebutuhan saya. Yang ketiga, nih puncaknya. Yang ketiga, puncaknya setelah dibiasakan, setelah lahir konsentrasi, maka yang ketiga puncak dari menjaga amalan-amalan itu adalah wujudkan sebagai ketaatan. Taat. Kenapa melakukan itu? Karena saya hamba. Sebagai hamba harus taat. Kok bisa sih? Karena saya butuh. Gitu. Maka karena butuh saya lakukan terus menerus. Nah, inilah kunci-kunci utama yang bisa kita jaga. Maka kalau sudah itu kita jaga, Teh Devi, hasilnya itu bukan hanya untuk sekarang, tapi akan kita bawa untuk pulang kelak, sebutlah sebagai bekal pulang. Gitu Teh Ana ya. Terima kasih. Berarti memang ikhtiarnya juga bukan hal yang mudah loh Bun, ya, untuk bisa tetap menanamkan pola pikir yang seperti tadi Bunda Devi sampaikan. Sudah zaman ayeuna meni banyak sekali ini ya, banyak sekali godaannya dari kanan kiri depan belakang. Wah, udah semuanya luar biasa. Tinggal gimana kita ya untuk bisa tetap itu tadi istiqomah di jalan. Kita tanya ke ibu-ibu suka kegoda nggak sih sama HP? Tergoda sekali dong ya Bun ya. Tapi luar biasa lah, tapi gimana ya, kita juga tidak bisa loh Bun menghindari hal-hal yang memang yang sekarang ini berlaku ya di zaman sekarang ini. Setuju. Tetapi bagaimana kita punya rem yang kuat, nah itu sih Bun permasalahannya adalah di situ. Belum lagi mohon maaf ya Bunda ya, kan tadi Bunda selalu menyampaikan gender yang pasti. Ada perempuan, ada laki-laki. Sekarang itu ya Bun ya, godaan yang besar juga ya, kalau untuk orang kita mah seumuran kita dan lain sebagainya itu sudah inilah LGBT itu udah buat kita apa sih gitu. Tapi anak-anak kita Bun, kan khawatir kita juga ke situ ya. Nah ini ibu-ibu nih terutama ya, mama-mama sebagai perempuan-perempuan yang penyejuk hati juga harus bisa menyejukkan hati anak-anak ini, jangan sampai masuk dong ke arah yang tidak kita inginkan, sangat tidak kita inginkan. Setuju ibu-ibu? Setuju pasti Bun ya. Maka rumusan itu dikurikulumkan oleh Allah. Jadi kita pakai kurikulum Al-Quran. Kurikulum, oke. Ya, kurikulumnya pakai Al-Quran. 8 gaya komunikasi yang dirumuskan dalam kurikulum Al-Quran yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, ayah-ayah, bunda-bunda untuk menyejukkan hati anak-anak kita. Wa qulu qaulan sadida, ya, mengajak tidak mengejek. Wa qulu qaulan ma'rufa, merangkul tidak setelah memukul. Wa qulu qaulan layyina, menyampaikan tidak sok tahu mengajari. Wa qulu qaulan karima, meluruskan tidak menghinakan. 4 dan 8 komunikasi itu ya. Oh iya, jadi memperlakukan anak-anak pun harus sebijak mungkin. Itu dia perempuan-perempuan yang menyejukkan hati ya. Ada yang mau tanyakan lagi Bun? Ada tidak? Ada? Atau Jazaka yang mau tanya? Mau curhat istrinya? Enggak ya, enggak curhat. Ada yang mau tanya? Esa? Istrinya lagi nonton loh, lagi nonton gitu ya. Istrinya nih. Aduh, jadi luar biasa ya. Gini Bun, ini perempuan-perempuan ini kan kalau dilihat mah dari jumlahnya, apakah betul perempuan itu lebih banyak dari laki-laki ya? Betul. Nah, tapi kenapa ada juga perempuan-perempuan yang kemudian tertarik menjadi apa ya? Ya mungkin terlalu gagah gitu untuk seorang perempuan ya. Nah, apakah perilaku kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini juga memberikan pengaruh yang besar sehingga kita ini termasuk ke dalam golongan wanita yang penyejuk hati atau sebaliknya gitu lah Bun. Baik, pertanyaan pertama tadi ya bunda-bunda pemirsa juga, jumlah perempuan itu apa memang lebih banyak dari laki-laki? Betul ya. Sebagaimana pernah dianalisis oleh manusia yang paling mulia Muhammad Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti kita akan dihadapkan kepada satu situasi kondisi di mana jumlah perempuan itu lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, tapi sudah jumlah banyak itu pun kadang-kadang seakan-akan seolah-olah mengambil alih
fungsi laki-laki. Yang kata Teh Devi tadi. Kita lanjutkan nanti jawabannya. Saya terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak dengan siapa, Pak? Didin di Pasir Jambu. Oh, bangga. Silahkan langsung, Pak. Ya. Mau bertanya Ibu Ustazah, pemahaman ibadah dan amaliyah, apakah ibadah itu hanya melingkupi rukun Islam aja, misalnya melaksanakan sholat, zakat, ibadah saum, dan lainnya, atau meliputi semua perintah Allah? Baik. Ya. Mangga, Pak. Mangga. Begitu juga mengamalkan, apakah itu mewujudkan dari ibadah atau bagaimana? Baik. Ya, mangga penting hatur nuhun pisan. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas penjelasannya. Mangga Pak. Hatur nuhun pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, waktu kita mengingatkan saja, waktu kita tidak lama lagi. Jadi oke. Apakah ibadah itu hanya cukup mencakup rukun Islam? Yang syahadat, sholat, zakat, saum, haji, kita running ya. Itu adalah pokoknya. Itu adalah pondasi. Ibarat barang mah begini, ada kulkas, ada dispenser, ada ini, ada itu. Itu yang pokok-pokok. Maka nanti isi dari ibadah itu muamalah. Gitu, atau bentuk dari ibadah itu muamalah. Misal, ketika kita menggerakkan tangan untuk takbir di dalam sholat, Allahu Akbar gitu kan, kenapa mesti begini? Nah, muamalahnya, hikmah yang dimaksud dengan muamalah itu, ini harus ke belakang untuk menjauhkan urusan-urusan dunia sejauh-jauhnya. Gitu kan. Nah, apakah ibadah itu hanya bisa kita sebut juga dengan aplikasi-aplikasi dalam kehidupan gitu? Justru hasil ibadah itulah bentuknya muamalah. Orang yang saumnya benar, maka dia akan menjadi manusia yang betul-betul mengerti kebutuhan orang lain. Saya lapar itu nggak nyaman, maka doa apa kalau lapar itu nggak nyaman? Nggak boleh ada roti yang tersisa di rumah, nggak boleh ada nasi yang dibuang di rumah, nggak boleh ada makanan yang sampai 2 hari 3 hari tersimpan di rumah. Itu hasil ibadah, ya. Kemudian ibadah itu kemudian nanti merefleks kepada muamalah. Contoh, ibadah kita baca Quran loh. Maka kalau kita ibadahnya baca Quran, mulutnya akan terjaga dong. Jadi ada efek domino sebetulnya yang lebih luas dari apa yang kita lakukan dari kegiatan dan ibadah itulah ini. sebetulnya rangkaian ibadah menjadi muamalah. Siap, Bun. Kita harus rehat lagi, Bun. Iya, pemirsa, kembali kita harus rehat sejenak. Nanti selepas selingan yang satu ini, kami kembali lagi bersama Anda ya. Tetap bersama kami di Cahaya Kalbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa.